Terima kasih sudah setia bersama channel ini. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Selamat membaca dan mendengarkan. Bab 161. Of, kamu tidak menyenangkan. Sharon memutar matanya ke arah Jack, berbalik, dan berkata, aku akan menaikkannya menjadi 120 juta dolar. Aku membelinya untuk kakekku, dia sepertinya kesulitan tidur baru-baru ini. 150 juta dolar. Pada saat ini, keluarga Roy yang sebelumnya diam selama ini, langsung berdiri dan mengangkat tangannya. Dia berkata, saya akan menaikkan tawaran menjadi 150 juta dolar. Tuan keluarga Roy juga mengincarnya untuk mengajukan tawaran setinggi itu. Itu terlalu banyak. Dia benar-benar dari keluarga bangsawan kelas 1. Menghabiskan 150 juta dolar hanya untuk membeli mutiara bercahaya. Harga ini seharusnya mendekati jumlah aslinya. Saya tidak yakin apakah ada orang lain yang masih akan memperjuangkannya. Banyak pedagang kaya sangat terkejut ketika mendengar penawaran keluarga Roy. Mereka saling berdiskusi di antara mereka sendiri. Hanya butuh beberapa menit untuk harga mutiara itu meroket dari 10 juta menjadi 150 juta dolar. Ketika Michael berpikir untuk mendapatkan Selena, dan bagaimana dia akan membawa kepelukannya, setelah memberi Selena hadiah yang begitu mahal, dia berdiri sambil menggertakkan giginya dan berkata, 180 juta dolar. Ya Tuhan, apakah ini serius? Di samping, Ken dikejutkan oleh tindakan Michael, saat dia berkata, jangan bertindak gegabah, Tuan Muda Michael. Meskipun mutiara ini berharga, 180 juta dolar terlalu banyak. Bahkan, aku tidak akan berjuang untuk itu. Apa yang kamu tahu? Aku menginginkan kegunaan benda itu, yang memungkinkan bisa memperpanjang umur seseorang. Staf dari pelelangan telah memvalidasi fakta bahwa, jika mutiara ini ditempatkan di sebelah bantal seseorang untuk waktu yang lama, itu dapat memperlambat menurunkan metabolisme seseorang. Meskipun hanya perubahan secara perlahan, itu sebenarnya cukup efektif. Meskipun Michael menjelaskan ini kepadanya, dia sebenarnya mengejek dalam hatinya. Diam-diam dia bergumam, tunggu saja, sampai aku memberikan mutiara ini kepada Selena. Setelah aku tidur dengannya, dan memperlihatkan saat dia dalam pelukanku di depanmu, kamu akan mengerti apa arti kemenangan dalam hidup. Kamu akan sangat iri denganku kalau begitu. Wanita, tidak akan mempunyai perlawanan terhadap barang-barang yang berharga, belum lagi, mutiara ini akan menelan biaya 180 juta dolar. Selena, mungkin akan sangat tersentuh dengan ketulusannya, begitu dia tahu, betapa berharganya mutiara ini. Terlebih lagi, setelah dia memberitahu Selena tentang Jack, yang sedang menjalin hubungan ambigu dengan wanita kaya, dia bisa menggunakan kesempatan untuk menghibur Selena. Apakah rencana ini tidak akan berhasil untuknya? Michael menyeringai di ujung bibirnya, sambil memikirkan hal itu. Keponakan Michael, apakah kamu akan memperjuangkan benda yang aku inginkan juga? Robert mengerutkan kening sebelum dia tersenyum pada Michael dan berkata, apakah anak-anak muda sepertimu tidak tertarik untuk menikmati hidup tanpa mempedulikan hal-hal lain lagi? Kapan kamu mulai tertarik pada benda tua seperti ini? Robert Roy tidak bisa berkata-kata, karena dia menganggap tawarannya sudah cukup tinggi untuk mutiara itu, yang akan memungkinkan untuk mendapatkannya tanpa ada keraguan. Tanpa diduga, dia tidak pernah berharap anak kemarin sore ini begitu berani. Paman Robert, ini adalah pelelangan untuk semua orang, kan? Tidak ada aturan yang mengharuskan anak muda mengalah kepada orang yang lebih tua, bukan? Michael mengangkat bahu. Sudut mulut Robert berkedut keras, tetapi pada akhirnya, dia masih berbicara sambil tersenyum. Baiklah, karena kamu ingin melawanku, maka tidak masalah jika aku menerima tantanganmu. 200 juta dolar. Apakah kamu gila? Keluarga Roy adalah keluarga bangsawan kelas 1. Ken secara naluriah menarik Michael saat dia menasihatinya dengan nada lembut. Jadi, bagaimana jika mereka adalah keluarga bangsawan kelas 1? Keluarga Wilson sangat dekat untuk menjadi bangsawan kelas 1 segera. Selain itu, jika keluarga bangsawan kelas 1 memendam kebencian hanya karena mereka kalah, bukankah itu terlalu picik? Tidakkah mereka khawatir akan diejek oleh orang lain? Ketika Michael mulai memikirkan tubuh Selena, dan betapa menakjubkan jika bisa memeluknya, dia merasa sangat bersemangat. Hampir tidak bisa duduk lagi, dia segera berdiri, dan baru saja akan mengangkat tangannya untuk mengajukan penawaran. Saat ini, tidak ada orang lain yang berani menyebutkan tawaran mereka lagi. Tampaknya, sekarang terserah dia dan keluarga Roy. Mutiara bercahaya ini akan segera berada di tangan mereka. Saat itu, desahan keras diikuti oleh suara malas terdengar, langsung membungkam seluruh ruangan.
300 juta dolar. Bab 162. Ya Tuhan, aku tidak salah dengar, kan? Dari 200 juta melompat menjadi 300 juta dolar, itu terlalu gila, bukan? Itu bukan suatu kesalahan, kan? Bahkan, jika dia hanya menambahkannya tanpa ragu-ragu, itu masih 100 juta dolar. Meskipun jika itu adalah keluarga aristokrat kelas 1 yang melakukannya, mereka masih harus mempertimbangkan dengan serius untuk membelanjakan banyak uang. Ya, benar. Mungkin 210 juta dolar saja sudah cukup untuk memenangkan penawaran. Bukankah menabung 90 juta dolar adalah hal yang bagus? Banyak pedagang kaya dan keluarga bangsawan kelas 2 sangat terkejut dengan apa yang sedang terjadi. Tentu saja, keluarga Roy, 4 keluarga besar, dan Timothy yang belum mengajukan penawaran, juga dikejutkan dengan penawaran tersebut. Yang lebih tidak terduga bagi mereka, orang yang mengajukan penawaran tidak lain adalah Jack. Jack, apakah kamu yakin dengan penawaran 300 juta dolar? Sudahkah kamu bertanya kepada orang di sampingmu? Kamu tidak hanya menyebut angka secara acak, kan? Jika kamu menaikkan tawarannya, dan akan memenangkannya nanti, kamu tidak akan bisa melarikan diri, jika kamu tidak bisa membayarnya. Michael memberitahu Jack sambil menunjuk ke arahnya. Dia sangat marah di dalam hatinya, karena dia sudah berdiri dengan tangan terangkat, hendak menaikkan tawarannya. Namun, setelah aksi yang dilakukan Jack, dia merasa sangat terhina. Itu benar. Jangan hanya menyebut angka secara acak. Atau yang lain, jangan pernah berharap untuk bisa meninggalkan tempat ini. Robert Roy juga sangat marah. Tawaran 200 juta dolar yang dia buat sebelumnya, sudah merupakan jumlah yang sangat besar. Akan tetapi, dengan tawaran 300 juta dolar Jack, ini terasa seperti penghinaan terang-terangan baginya. Jack mengangkat bahunya saat dia menjawab. Ya, benar. Aku tidak hanya meneriakkan angka secara acak. Setelah melihat semua ekspresi kaget dan terkejut dari semua orang, Lana merasa situasinya cukup lucu, saat dia dengan tenang menganggukkan kepalanya dan berkata, ya, saya setuju. Jangan khawatir, uang bukan masalah. Semua orang terdiam. Mereka memperhatikan bahwa identitas wanita itu lebih misterius, karena ada sangat sedikit wanita kaya yang bisa begitu saja mengeluarkan 300 juta dolar. 320 juta dolar. Setelah memikirkannya, Timothy segera berdiri dan menaikkan harganya. Banyak orang terengah-engah, karena mereka tidak mengharapkan orang lain untuk mencoba memperjuangkannya, ketika harganya sudah mencapai 300 juta dolar. Mutiara bercahaya ini sudah melebihi harga aslinya. Namun, semua orang menjadi tenang ketika mereka memikirkan betapa besarnya bisnis keluarga Drake. 300 juta dolar akan membuat banyak keluarga bangsawan kelas 2 merasa sangat tertekan, karena efektivitas mutiara untuk memperpanjang usia seseorang masih belum terbukti kebenarannya. Akan ada perbedaan besar antara harga penawaran saat ini dan harga dasar mutiara yang sebenarnya jika hanya digunakan sebagai alat bantu tidur. Namun, label harga setinggi itu sama sekali bukan masalah bagi keluarga Drake. 330 juta dolar. Setelah menggertakkan giginya, tuan dari keluarga Roy, Robert Roy, membuat tawaran lainnya. 350 juta dolar. Tanpa diduga, Roy juga ikut berdiri pada saat ini, menaikkan tawaran sekali lagi. Michael sangat tidak senang saat ini. Jika dia menghabiskan 300 juta dolar, ayahnya akan menguliahinya tanpa ragu, karena dana perusahaan cukup ketat saat ini. Namun, ketika dia memikirkan bagaimana dia akan menggunakan mutiara ini untuk memenangkan hati Selena, dan selain itu, jika dia bisa memenangkan tawaran ini, itu akan membuktikan kekuatan keluarga Wilson dan membuat mereka bangga. Oleh karena itu, dia mengeraskan hatinya dan berkata, 360 juta dolar. 400 juta dolar. Jack mengangkat tangannya sekali lagi dan berteriak. Kamu. Michael sangat marah. Ketika dia entah bagaimana merasa, Jack sepertinya sengaja menargetkannya, dengan menambahkan begitu banyak penawaran secara tiba-tiba. Bab 163. 420 juta dolar. Sudut bibir Timothy berkedut berulang kali. Awalnya, dia berasumsi, dia akan memenangkan tawaran sebesar 320 juta dolar. Namun, dia tidak berharap penawarannya akan meningkat secepat itu. Ketika harganya naik hingga sekitar 400 juta dolar, tidak masalah apakah mereka Robert, Grayson, Sharon, atau siapapun dalam hal ini, mereka semua segera duduk dan tidak berani mengajukan tawaran lagi karena banderol harganya sudah terlalu mahal. Meskipun mereka semua menginginkannya, akan tetapi, mereka tidak akan menyia-nyiakan uang mereka begitu saja. 500 juta dolar. Jack sekali lagi tersenyum tenang
saat dia berdiri dan berkata, teman di sebelahku mengatakan 500 juta dolar. Lelaki tua di atas panggung sangat bersemangat ketika mendengar tawaran dari Jack. Mereka dibayar dengan komisi, dan harga setinggi itu adalah sesuatu yang tidak dia duga. Kali ini, bahkan Timothy tidak berani menaikkan harga lebih jauh saat dia duduk di sana, mengerutkan kening dengan depresi. 500 juta dolar, naik satu kali. Jika tidak ada orang lain yang menambahkan, maka mutiara ini akan jatuh ke tangan wanita cantik itu. 500 juta, naik dua kali. Lelaki tua itu berseri-seri di atas panggung, hanya menunggu saat memukul palunya. Tunggu. Pada saat ini, Timothy segera berdiri. Dia menatap langsung ke arah Lana, lalu berkata, saya sangat ingin tahu siapa wanita cantik ini. 500 juta dolar untuk satu mutiara, bukanlah jumlah yang terlalu besar, tetapi, siapapun yang memiliki kurang dari 1 miliar dolar di tangan, tidak akan berani membuat tawaran seperti itu, kan? Ya, saya juga sangat ingin tahu. Saya tidak ingat wanita kaya manapun, dengan kekayaan bersih lebih dari 1 miliar dolar di Eastfield, di usia yang begitu muda. Anda tidak mungkin menawarkan 500 juta dolar, ketika Anda hanya memiliki beberapa juta dolar, untuk membeli mutiara itu, kan? Michael juga segera berdiri dan mengatakan itu. Ya, siapa wanita itu sebenarnya? Itu terlalu banyak uang. Aku juga merasa tidak yakin tentang itu. Lagi pula, kenapa dia memakai masker dan kacamata? Apa dia berusaha untuk tidak dikenali orang? Sebagian besar pedagang kaya mulai berdiskusi di antara mereka sendiri. Lana mengejek dalam hatinya dan berkata, aku tidak perlu memberitahu kalian siapa aku, kan? Karena ini adalah lelang, barang tersebut secara alami akan didapatkan oleh penawar tertinggi. Jika kalian tidak menaikkan harganya, maka mutiara bercahaya itu akan menjadi milikku. Banyak orang yang dibungkam, karena pernyataannya memang masuk akal. Baiklah kalau begitu, 500 juta naik 3 kali, terjual. Lelaki tua yang berdiri di atas panggung, akhirnya memukul palu dengan keras, sebelum memberitahu Lana, silakan naik ke panggung, untuk menggesek kartu Anda, Nona. Tidak masalah. Lana segera menaiki panggung, sementara Jack mengikuti di sampingnya. Saya tertarik untuk melihat, apakah Anda memang memiliki uang sebanyak itu. Timothy sangat marah, tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Yang lebih membingungkannya adalah, Jack, seorang pengawal keluarga Drake, datang ke sini selama jam kerja, untuk berkencan dengannya. Dia curiga pada Jack, dan sangat yakin bahwa dia adalah sugar baby wanita kaya itu. Namun, wanita kaya ini mungkin bukan dari Eastfield, dan kemungkinan besar berasal dari tempat lain. Bagaimana dia bisa mengetahui tentang mutiara yang akan dilelang hari ini? Dia telah membayarnya. Tidak butuh waktu lama, bagi semua orang yang hadir untuk menyaksikan, Lana berhasil membayar tagihan dengan menggesekkan kartunya melalui mesin. Di depannya, lelaki tua itu meletakkan mutiara bercahaya ke dalam sebuah kotak kecil yang rumit sebelum menyerahkannya kepada Lana. Aku sudah menyiapkan orang-orangnya, bos. Karena kita akan memukuli Jack dalam beberapa saat, mengapa kita tidak merebut mutiara bercahaya darinya juga? Pengawal pribadi Neil di belakangnya, maju selangkah dan berbisik ke telinganya. Bab 164. Mata Neil langsung berbinar, saat mendengar perkataan pengawalnya. Dia menyeringai sinis di ujung bibirnya, ketika dia berkata, kamu rubah yang licik. Kamu akhirnya memiliki kecerdasan. Mutiara itu bernilai 500 juta dolar, jika kita bisa merebutnya, kita akan mendapatkan untung besar. Betul sekali. Pengawal itu tertawa kecil, saat mereka berdua berjalan keluar. Saat di luar, mereka melihat lebih dari beberapa orang, sudah berdiri di sudut alun-alun. Salah satu pria berpakaian compang camping, dan tampak sangat acak-acakan. Beberapa dari mereka mengenakan kemeja tanpa lengan, otot-otot yang terbuka di lengan mereka, terlihat sangat menakutkan. Pengawal Tuan Muda Neil berkata, target utama kita kali ini adalah seorang pemuda. Dia mengatakan, meskipun dia tampak sangat muda di permukaan, dia sebenarnya sangat kuat. Jika tidak, mereka tidak akan mengumpulkan begitu banyak orang di sini. Jangan gegabah, mereka mungkin akan segera keluar. Jangan khawatir, kita memiliki banyak orang di pihak kita, dan target kita hanya satu orang. Dia mungkin akan merasa kesal, karena ada begitu banyak orang yang ingin menangkapnya. Belum lagi, kita memiliki beberapa sabuk hitam bersama kita. Seorang pria yang tampak gemuk, berbicara sambil cekikikan. Itu benar, kita memiliki 60 orang bersama kita, kekuatan tempur kita secara keseluruhan pasti sangat kuat. Pria yang tampak gemuk itu mengepalkan tinjunya, dan segera menunjukkan tendangan terbangnya. Posenya terlihat sangat keren. Setelah dia selesai berbicara,
dia segera melihat Neil dan pengawalnya sudah berjalan keluar. Saat mereka berdua berada di luar, pengawal Neil segera bersiul. Ayo kita pergi. Salah satu pria melambaikan tangannya, dan membawa kelompok itu untuk menemui mereka. Awasi seseorang untukku. Ada seorang wanita di samping bocah kecil itu, dia mengenakan kacamata dan topeng. Selain memukulinya, aku ingin kalian juga merebut kotak kayu kecil dari wanita itu. Setelah melihat Jack dan yang lainnya belum keluar, Neil memikirkan sesuatu dan berkata, kami akan mengawasi kalian dari tempat yang agak jauh. Anggap saja kalian tidak mengenal kami, oke? Kami tidak bisa membiarkan mereka mengetahui, jika kamilah yang mempekerjakan kalian, mengerti? Baiklah, Tuan Muda Neil. Jangan khawatir, mulut kita akan selalu tersegel. Pria berwajah tembem, meyakinkan dengan percaya diri, sambil menepuk dadanya. Baiklah, jangan mendekati mereka secara langsung. Anggap saja kalian telah memperhatikan seorang wanita cantik, dan berniat untuk mendapatkannya. Dengan cara itu, mereka akan berpikir bahwa kalian ingin merampok mereka. Setelah beberapa pemikiran, Neil dengan cepat menambahkan pernyataan itu, sebelum pergi dengan pengawalnya. Saat mereka baru saja tiba di ujung jalan yang lain, lebih banyak orang keluar dari alun-alun. Tidak butuh waktu lama bagi para bajingan itu, untuk melihat Jack dan Lana. Sial, lihat tubuh wanita itu, sangat eksotis. Setelah menyadari situasinya, seorang pria botak menelan ludah dan berkata, terutama kaki panjangnya, begitu mulus dan berisi. Belum lagi, payudaranya juga cukup besar. Pria berwajah tembem itu terkekeh, saat menyadari bagaimana sikap pria botak itu. Dia berkata, aku tidak menyangka, kamu begitu bernafsu. Ayo, kamu yang memimpin jalan. Oke, saat kita sudah berhasil merebut kotak dari wanita itu, kita bisa menyentuh dan merasakannya sepuas hati kita. Lagi pula, wanita itu tidak terlalu buruk. Pria botak itu menyentuh kepalanya yang botak, sementara api nafsu membakar dalam hatinya. Dia segera memimpin sekelompok orang, melangkah ke arah Jack dan Lana. Hei, Tuan Muda Michael. Mengapa aku merasa, orang-orang itu mengincar Jack dan wanita itu? Bab 165. Michael, sedang melakukan percakapan pribadi dengan Ken di dekatnya, dan tidak butuh waktu lama bagi mereka, untuk memperhatikan sekelompok orang, berjalan menuju Jack dan wanita kaya itu. Ya, mereka langsung diserang, setelah mereka baru saja keluar dari tempat pelelangan. Dilihat dari tampilannya, seseorang mempekerjakan mereka secara pribadi. Ya ampun, Jack dan wanita itu, sebaiknya bersiap-siap untuk dunia yang penuh masalah. Michael mengangguk saat dia membuat spekulasi. Mereka mungkin mengincar mutiara bercahaya itu. Ken terkekeh dan menatap Robert di dekatnya sambil berkata, mungkinkah itu perbuatan Robert? Dia cukup agresif selama pelelangan tadi. Selain dia, mungkin juga itu ulah Timothy. Aku punya firasat, kalau Timothy bukan orang yang suka dikalahkan. Michael memandang Timothy dari samping. Pada saat itu, tidak masalah siapa mereka, karena semua orang tertarik untuk melihat apa yang akan terjadi. Setelah memperhatikan situasi yang terjadi di dekat mereka, mereka semua tidak jadi pergi untuk saat ini. Hei, gadis, kamu tidak terlalu buruk, dan tubuhmu sangat seksi. Wajah pria botak itu berseri-seri, saat dia mendekati Lana dari depan, dan membuat pernyataan itu. Dia kemudian berkata, untuk apa kamu memakai masker? Ayo sekarang, biarkan kakak melihat bagaimana penampilanmu. Pria botak itu memiliki ekspresi menggoda di wajahnya. Mereka berpikir, jika mereka mempermalukan seorang wanita, pria di sampingnya mungkin akan turun tangan, karena dia dikenal cukup cakap. Ketika itu terjadi, mereka bisa memukuli pria itu hingga babak belur, dan merampok mereka pada saat yang bersamaan. Tentu saja, dia tidak keberatan merasakan wanita itu, saat mereka mengambil barang berharga darinya. Dia ingin merasakan sepuasnya, dan menikmati tubuhnya sepenuhnya. Namun, mereka tidak menyangka, Jack berdiri di sampingnya, sama sekali tidak bergerak. Aneh, pria ini tidak mau turun tangan. Apakah dia tidak takut dengan apa yang akan kita lakukan pada wanita ini? Pria botak itu tercengang, tetapi lengannya sudah menjangkau ke arah topeng wajah Lana, dia ingin merobeknya. Luar biasa, sekarang kita bisa melihat, siapa wanita itu sebenarnya. Michael sudah lama tertarik, untuk melihat siapa sebenarnya wanita itu. Wanita itu tidak mengambil umpan, yang sudah dia persiapkan, ketika dia dengan sengaja memprovokasinya, pada saat pelelangan sebelumnya. Dia tidak bisa berbuat apa-apa, jika wanita itu tidak mau melepas masker wajahnya. Dia tidak menyangka, kesempatan akan datang secepat ini. Neil Hugo, melihat pengawal yang berada di sampingnya, mereka mengangguk setuju.
Karena sepertinya, mereka juga ingin mengetahui identitas wanita itu, dan bagaimana penampilannya. Dan, bagaimana dia bisa menawarkan 500 juta dolar, untuk memenangkan tawaran mutiara bercahaya itu. Neil menatap pengawalnya, saat mereka menunggu untuk menyaksikan, bagaimana adegan itu berlangsung. Terutama Jack, karena dia memiliki keberanian, untuk menamparnya 3 kali sebelumnya. Hari ini, dia ingin Jack mengerti, apa arti kejam sebenarnya. Tepat ketika tangan pria botak itu hendak menyentuh masker wajah Lana, Lana langsung mencengkram pergelangan tangannya. Arg! Pria botak itu segera berteriak kesakitan, karena kekuatan yang berasal dari Lana, sangat kuat. Sedikit jentikan dari Lana, sudah cukup untuk membuatnya hampir berlutut, dan berteriak kesakitan. Siapakah wanita ini sebenarnya? Bagaimana mungkin, wanita yang mengenakan pakaian feminin seperti itu, memiliki kekuatan yang tidak manusiawi? Jadi, menurut kalian, sampah seperti kalian berhak menyentuhku. Ketika Lana berada di pelelangan sebelumnya, dia terpaksa menahan tangannya, untuk mencegah identitasnya terungkap. Dia tidak menyangka, begitu dia keluar, dia akan bertemu dengan situasi seperti ini, dan langsung memicu kemarahan di dadanya. Sial, aku masih master taekwondo sabuk hitam tingkat 6. Pria botak itu menggertakkan giginya, sebelum menendang Lana.